Mas, sebentar lagi ya, saya lagi pilih lagu. 1 menit lagi. Oke, oke. Siapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mengangkat pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku, karena hanya Dia pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami memakai mulut kami mengagungkan Engkau. Memuliakan Engkau Tuhan. Engkau layak disembah. Layak Kau menerima pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa biar Tuhan memimpin ibadah Zoom kita pada sore hari ini. Biar nanti Pak Hendra bawa kita di dalam doa pembukaan. Pak Hendra. Oke. Bapa kami yang berkata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau berkati Pak Roy yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Urapi dia, pakailah dia sebagai alat-Mu ya Bapak. Dan juga hamba mohon padamu ya Bapak, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggunya, hamba tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau angkat suatu pujian.
Aku berseru di dalam namanya Tuhan Yesus. Amin. Kita mau seru pada sore hari ini. Haleluya. Aku berseru di dalam namanya. Di saat aku dalam bahaya. Bersaksi tentang dirinya. Ini selamanya ku ceritakan pada teman-teman dan juga pada isi dunia. Tuhanku adalah Raja, Raja selama keluh sakitku disembuhkan. Ada beban hidup, asal engkau mau percaya. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berseru di dalam namanya. Di saat ku dalam bahaya. Bersaksi tentang dirinya. Ini selamanya ku ceritakan pada teman-teman dan juga pada isi dunia. Tuhanku adalah Raja, Raja segala keluh sakitku amin. Tiada beban nanti asal engkau mau percaya ada kuasa dalam Yesus. Amin. Kalau kita percaya, keluh sakit kita akan disembuhkan. Tidak ada beban. Yang penting kita percaya nama Yesus, nama yang luar biasa. Puji Tuhan, siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita mengangkat suatu pujian. Kita mengangkat pujian, Bapa kau setia, karena memang dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman dasar. Lebih dari pemenang. Dari yang segalanya. Amin. Kau tunjukkan kasih. Amin. Menyediakan. Ku perlu kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya serahkan kepada hambanya Pak Roy. Bapa yang setia, kami bersyukur untuk sore menjelang malam hari ini kami boleh bersama-sama duduk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh duduk menyembah, memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk dibekali, diberkati oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri, pribadi Allah sendiri yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami bersyukur firman itu ada bagi kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Siapapun kita, apapun kita, keadaan kita, satu hal, kasih Tuhan pernah berubah, kasihnya selalu baru, bahkan dia berjanji di Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu yang kita percayai dan imani. Baik Tuhan, pada sore hari ini saya mau bagikan firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat buat kita, terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasal 1, Filipi pasal 1, ayatnya mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini ketahuilah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bahwa ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan akhir-akhir hidup Rasul Paulus. Dia menulis surat kepada jemaat Tuhan di Filipi. Waktu Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus sedang ada di penjara di kota Roma dalam penantian untuk hukuman matinya. Saudaraku, itu sebabnya ayat terakhir dari surat Paulus pada jemaat Tuhan di kota Filipi. Dikatakan bahwa seringkali kita fokus di ayat 21, dikatakan apa? Dari Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, hidup adalah Kristus itu seperti apa? Hidup seperti Kristus itu dijabarkan, dijelaskan dengan lengkap oleh
Rasul Paulus di ayat 22. Hidup adalah Kristus, itu adalah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus adalah bekerja memberi buah. Hidup kita harus bekerja. Jika kita mengatakan bahwa kita ada dalam Kristus, seperti di 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, jika seorang ada dalam Dia, maka ia wajib, ini wajib hidup sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya hidup bagi Kristus adalah bekerja memberi buah. Pastikan hidup kita adalah hidup yang aktif, inisiatif, bekerja, dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jika kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, I am nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena title kita, bukan karena kita sebagai pendeta sehingga kita bisa berbuah, bukan karena pengalaman pelayanan kita sehingga pasti berbuah, jam terbang pelayanan kita menentukan kita berbuah, enggak. Selama kita tetap setia connect dengan Kristus, kita berbuah. Ini sebabnya ada beberapa poin yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana agar hidup kita dapat bermanfaat dan menghasilkan buah, sebagaimana hidup adalah Kristus. Bagaimana hidup adalah Kristus yang artinya bekerja memberi buah. Kita ambil dari Matius pasal 25 ayatnya ke-14. Matius pasal 25 ayat 14 dikatakan sini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi yang pertama di sini, bagaimana hidup dalam Kristus adalah hidup yang bekerja dan memberi buah. Yang pertama di sini adalah menyadari bahwa Allah telah mengaruniakan kepada setiap orang percaya yang namanya potensi ilahi. Amin. Ada potensi ilahi, ada divine potential yang dianugerahkan kepada kita, dipercayakan kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing, saudara. Nah, kita perlu menyadari hal ini, bahwa divine potential itu ada di dalam diri kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 12, bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena dia sudah menganugerahkan divine potential, potensi ilahi kepada setiap kita. Amin. Markus 16 ayat 16, 17, 18 ini menyertai orang tuanya, yang akan mengusir namaku, namaku. Dia akan menumpangkan tangan atau itu sembuh, dan berkat tanda-tanda lainnya. So, inilah namanya divine potential. Potensi ilahi ada dalam setiap kita. Amin. Ada dalam setiap kita. Saudara sadari atau enggak sadar, potensi itu ada dalam setiap kita. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa orang percaya Kristus, anak Tuhan, tidak bisa disantet, tidak bisa diteluh, nggak bisa diguna-gunain, nggak bisa. Kenapa? Karena ada perlindungan ilahi. Kita nggak bisa apalah namanya, kuasa gelap menyerang kita, nggak bisa. Sebab tanpa kita sadari, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ada potensi ilahi dalam diri kita. Ya,
Pernah saya sampaikan nggak, kesaksikan nggak, bahwa saya pernah tanpa saya sadari dalam satu ruangan itu ada, ternyata dia adalah seorang dukun yang sering dipakai oleh para calon legislatif, terutama pada calon-calon bupati, kepala daerah, khususnya wilayah Jawa Barat. Ternyata dia punya ilmu Prabu Siliwangi, ya, ilmu macan. Jadi dia bisa bermanifestasi seperti harimau. Ternyata dia saksikan sendiri setelah saya pelayani malam itu, kami layani, saya bersama tim saat itu kami layani dia karena dia sudah melepaskan mantranya 3 kali kepada saya tanpa saya sadari. Dan dia saksikan bahwa 3 kali saya lepaskan mantra, tapi Pak Pendeta nggak mempan katanya. Itu mantra ketiga itu harusnya paling gawat, nggak sadarkan diri, ya. Dan mungkin masih ada mantra yang terakhir, tapi itu apa namanya, pamungkas. Kalau memang nggak mempan juga, mungkin itu akan berbalik kepada dia. Dan dia hampir bermanifestasi, dan kita tangkap manifestasi itu, dan malam hari itu juga kita selesaikan semua jimatnya, ilmunya dikeluarkan, ambil minyak urapan, saya doakan, saya bakar dalam nama Yesus. Dan nggak lama kemudian anaknya di rumah telepon, "Pak, ini kenapa rumah kayak gonjang-ganjing, lemari terbalik-balik, kris tebak-tebak terbangan, kris rupanya dalam tembok rumahnya di slip ada kris kali ya, kris pusaka." Lalu setan-setan, dia bilang, melihat anaknya melihat setan-setan pada keluar. Saudaraku, itu artinya apa? Ada divine potential, potensi ilahi dalam diri kita. Amin. Ini yang membuat kita sadari baik, ada potensi ilahi. Itu sebabnya hidup kita adalah bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Nah, yang kedua adalah bagaimana hidup kita bekerja memberi buah. Hidup dalam Kristus itu. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Tadi saya sudah singgung ayatnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan bahwa mana tuh? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku, ia berbuah banyak. Syaratnya apa? Bagaimana berbuah? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus kita nothing, nol besar. Sadari baik, tinggal dalam Kristus. Yang ketiga, stay connected to the source. Tetap connect, terhubung dengan sang sumber kehidupan ilahi. Tetap terhubung dengan sang firman itu sendiri. Sehingga hidup kita maksimal. Sama seperti barang-barang elektronik. Secanggih apapun barang elektronik itu, kalau tidak tersambung ke aliran listrik PLN, maka alat elektronik itu tidak berfungsi. Meskipun dia menggunakan baterai, ke depan nanti ada mobil-mobil listrik menggunakan baterai. Tetapi jika baterainya habis, maka harus di-charge atau ganti baterai yang baru. Artinya harus tersambung dengan sumber daya, tenaga, supaya tetap eksis, tetap menjadi berkat, tetap hidup dan bermakna. Jadi secanggih apapun barang itu, semahal apapun barang elektronik itu, kalau selama tidak tersambung dengan daya listriknya, maka dia tidak menjadi barang yang tidak berfungsi apa-apa. Saya teringat dengan sebuah khotbah hamba Tuhan. Itu zaman dulu banget, saya masih SMP mungkin ya. Saya sempat hadiri KKR dari seorang hamba Tuhan namanya Yusuf Roni, CCC Senayan. Dia katakan pengalaman dia pelayanan di perkampungan di Sulawesi Utara, bukan di kota Manadonya, tapi perkampungan. Mungkin itu di Tomohon,
Dia pelayanan ke sana, lalu dari jauhan dia dalam perjalanan ke gereja tempat KKR tersebut, dia melihat ada parabola, ya kan? Wow, berarti listrik sini udah masuk nih. Rumah-rumah rata-rata ada parabola, kan sama salah satu jemaat ada kulkas besar, ya kan? Tapi sehingga cerita saudara, listrik belum masuk. Lalu kenapa mereka beli? Karena mereka saat itu setelah panen cengkeh, jadi mereka berlimpah, ya kan? Artinya keuangan mereka meningkat dan mereka bisa beli barang-barang mahal, barang-barang elektronik. Tapi sayang sekali saat itu pemerintah daerah belum supply aliran listrik. Sehingga kulkas besar yang ada di rumah itu menjadi lemari pakaian. Artinya kulkas yang mahal seperti itu tidak berfungsi sebagai pendingin untuk pengawet makanan, tapi sebagai lemari pakaian. Saudaraku, inilah artinya yang tidak berfungsi kalau tidak ada sumbernya, source-nya. Jadi yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bermanfaat dan bekerja menghasilkan buah, sadari baik kita perlu tetap connect dengan sumber kehidupan kita. Sumber itu satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah connect dengan yang lain yang sepertinya berkuasa. Tanda kutip, ya dukun. Mungkin dukun bisa bikin seorang dari sakit lumpuh lalu berjalan, bisa. Bahkan kalau di Toraja itu mayat yang sudah bertahun-tahun bisa dibangkitkan dan mayat itu berjalan, masuk ke dalam gua kuburannya yang dimana kuburannya itu di bukit-bukit. Mayat itu berjalan masuk ke tempatnya dan tidur sendiri tanpa dipegang. Nah itulah, itu kuasa gelap. Bisa, tetapi kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa. Amin. Yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kita, Yesus 4 ayat 4. Lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kembali tadi, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai, nggak bisa diteluh, nggak bisa diapa lagi namanya, ditipu dengan segala macam cara. Karena ada divine potential, ada potensi ilahi, lalu kita connect sama Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana hidup kita yang bekerja memberi buah. Dari 1 Korintus 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9. Ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina. Nih Rasul Paulus menulis katakan, aku yang paling hina. Artinya Rasul Paulus sadari baik dirinya seperti apa. Minder banget, nggak mungkin lah. Aku paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab apa? Aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku nggak pantas, mana mungkin. Nah ini dia. Tetapi ayat 10-nya. Tetapi, nah ada kata tetapi karena kasih karunia Allah, kembali lagi, karena kasih karunia Allah, grace of God, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadari baik, aku nggak layak. Tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada aku. Dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena kasih karunia itulah yang membuat aku bekerja lebih keras dari semua, dalam tanda kutip saat itu, semua rasul yang ada. Artinya apa? Mari lihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Bukan melihat diri kita dari sudut pandang kita yang terbatas. Lihat diri kita dari cara pandangnya Tuhan. Memang kalau lihat kenyataan, siapa sih Roy? Siapa sih dia dulu penjahat? Siapa sih dulu mantan narapidana juga? Gak ada bagus-bagusnya.
jadi sampah masyarakat. Tetapi kasih karunia dianugerahkan kepadaku, saya nggak mau sia-siakan itu. Tapi saya memanfaatkan hidupku supaya menjadi berkat dan menghasilkan buah. Jadi yang ketiga, lihat diri kita dari sudut pandangnya Tuhan. See from God's point of view. God's point of view itu penting. Cara pandang Tuhan itulah. Jadi artinya jangan pernah menilai diri kita seperti apa kata orang. Apa kata dunia. Apa kata manusia, masyarakat pada umumnya. Tapi malah melihat diri kita seperti apa kata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat diri kita. Saya katakan, karena engkau berharga, mulia, dan aku mengasihi engkau. Wow, ini ayat yang membuat saya bertobat saat itu. Seburuk apapun saya, karena firman Tuhan itu firman yang hidup dan bekerja, satu ayat itu membuat saya sadar dan membuat saya bertobat di dalam penjara. Membuat saya sadar, wow, saya pikir saya udah hilang harapan, gak ada cita. Udah habis hidupku. Tetapi firman Tuhan itu yang membuat aku hidup. Kenapa? Karena bagi Tuhan saya ini berharga, saya mulia, dan Dia mengasihi saya apa adanya. Wow, itu saya thanks God banget. Inilah grace, anugerah kasih karunia Tuhan. Dari saat itu saya menjalani hidup masa tahanan itu sampai hari terakhir saya tetap fokus pada Kristus. Dan ada satu hamba Tuhan, Pendeta Hasibuan yang sudah senior saat itu, sudah sangat tua. Dia sudah berkata, berjanji, Roy, Tuhan bilang sama aku bahwa kamu menjadi pendeta, hamba Tuhan. Sementara saat itu saya nggak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan. Saya tetap berpikir bagaimana saya bekerja, cita-cita saya tadinya memang jadi seorang arsitek, sekolah arsitek S1. Tapi karena memang Tuhan punya rencana lain, sehingga saya nggak kuliah di ISTN saat itu rencananya, Institut Sains Teknologi Nasional. Tuhan bawa saya untuk kuliah di LPC Pinang. Kena 5 tahun lagi. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Saya nggak pernah sesali. Masa lalu memang buruk, tetapi masa depan tidak pernah gagal karena Tuhan merancang masa depanku. Gilang gemilang. Yeremia 29 ayat 11. Saya berpikir kemungkinan saya gagal, tetapi rancangan Tuhan buat saya tidak pernah gagal. Nah, itu saya pegang. God's point of view. Saya melihat dari cara pandang Tuhan. Mengenai rancangannya, masa depan buat saya. Puji Tuhan, sehingga saya boleh hari ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu, family ministry, oleh sharing firman ini sebuah kebanggaan, sebuah sukacita buat saya. Ternyata saya bermanfaat juga ya. Saya boleh, puji Tuhan. Siapa sih saya? Kalau bukan Tuhan, nothing. Nah, yang keempat, saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita sebagaimana yang namanya hidup dalam Kristus, hidup bagi Kristus, dan adalah bekerja memberi buah. Terambil dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dan 8. Ibrani pasal 11 ayat 7. Tersirat di sini dikatakan apa? Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang saya mau garis bawahinya apa? Karena iman dengan taat. Ayat 8. Karena iman Abraham taat. Sampai di situ saja. Pelajaran apa yang kita tarik di sini? Artinya apa? Karena kita sebagai orang beriman, maka automatically kita taat pada panggilan Tuhan. Karena iman kita taat pada panggilan Tuhan.
Karena iman kita taat pada panggilan Tuhan. Because faith obey the call. Taat pada panggilan Tuhan. Untuk memiliki hidup yang berbuah, jelas dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ketaatan untuk bergerak, melangkah sesuai dengan arahan dari Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti contoh Nabi Musa. Nabi Musa awalnya dia menolak untuk dipanggil Tuhan sebagai pembebas bangsa Israel. Dia menyampaikan keluh kesahnya, dia menyampaikan ketidakmampuannya. Aku tidak cakap berbicara. Aku takut dengan Firaun karena aku adalah salah satu buronan, makanya saya kabur ke sini ke Midian. Jadi kita lihat bahwa hidup dalam Tuhan itu adalah hidup dalam proses pembentukan. Kalau kita belajar dari kehidupan Musa, 40 tahun pertama kehidupan Musa adalah hidup dalam kerajaan Mesir. Saat itu kerajaan Mesir adalah kerajaan yang sangat kuat saat itu di seluruh dunia. Sehingga budaya pendidikan itu sangat diakui. Ada di dalam Mesir. Tuhan izinkan 40 tahun pertama Musa ada dalam pembentukan sistem kerajaan pendidikan Mesir. Setelah itu kita lihat 40 tahun kedua Musa ada di padang gembala untuk mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Sebagai pangeran, dia menjadi gembala kambing domba di Midian dalam pelarian jauh dari Mesir. Tapi kita lihat itulah proses pembentukan yang Tuhan izinkan. Dan Musa taat pada panggilan. Meskipun dia ketahui aku nggak mampu, aku nggak kuat, mana mungkin saya bisa. Tapi kita lihat, meskipun pada awalnya Musa memberikan banyak alasan untuk menolak panggilan, tetapi pada akhirnya Musa tetap melangkahkan kakinya, berjalan menuju ke Mesir. Dan kita melihat Tuhan bekerja lewat Musa dan menjadikan Musa sebagai pemimpin yang luar biasa. Musa menjadi orang yang luar biasa. Masa hidup Musa 120 tahun. Kalau kita mau telusuri Musa, dia menulis di Mazmur pasal 90 ayat berapa itu bahwa masa hidup manusia ada 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi kalau kita lihat Musa hidupnya 120 tahun sesuai dengan janji Tuhan di Kejadian pasal 5 bahwa masa hidup manusia hanya sampai 120 tahun. Itu setelah setelah Nuh tuh saat itu, setelah Nuh. Karena begitu degilnya, jahatnya manusia hidup saat itu, hidupnya sampai 900 tahunan, sampai Tuhan batasi manusia sampai 120 tahun. Nah, menyimpang sedikit dari ayat ini, artinya sadari baik, sebenarnya Tuhan kasih kita kuota hidup di dunia itu 120 tahun. Selama 120 tahun, pastikan hidup kita itu bekerja memberi buah. Bagaimana? Taat pada panggilan Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan. Bahkan di akhir dari kisah kitab Kejadian ini, bahwa Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Akhir bilangan kitab Ulangan dikatakan, Musa matanya tidak kabur, pendengarannya tetap tajam. Dia tetap berdiri di atas gunung Nebo. Sampai 120 tahun Musa tetap hidup kuat. Dan Tuhan angkat dia. Seperti itulah paling enggak kehidupan kita orang percaya. Amin. Jadi jangan berpikir, waduh udah 70 tahun, udah dekat waktunya. 80 tahun ini udah bonus. Padahal enggak. 70 tahun, 80 tahun itu masih separohnya. Baru 3/4-nya. Ya kan? Kalau 60 tahun itu masih separoh. Dari paruh baya lah. Separuh baya itu kalau 60 tahun. Masih kuat, masih muda itu, masih masih beraktivitas sesuai dengan janji Tuhan. Jadi yang ketiga, keempat, mari kita taat pada panggilan Tuhan. Taat pada arahan Tuhan. Itu sebabnya ada Roh Kudus dalam kita. Peka dengan suara Roh Kudus, intim, akrab dengan Roh Kudus. Dengar suara Roh Kudus. Karena dia roh yang lemah lembut, tetapi dia adalah roh yang penolong. Bersedia menolong kita.
bersedia terus mengarahkan kita, mendampingi kita, sehingga kita tidak akan salah pilih. Sebabnya banyak orang dalam bisnis, kenapa gagal? Bukan karena dia kurang pengalaman atau bodoh, bukan. Karena dia salah memilih, salah mengambil keputusan, salah taken deal-nya. Sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh taat pada panggilan. Orang yang taat pasti orang yang berhasil. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan pada siang, sore, menjelang hari ini, menjelang sore. Yang pertama, bagaimana kita sadari hidup dalam Kristus adalah hidup yang memberi buah. Adalah yang pertama, menyadari bahwa ada potensi ilahi dalam diri kita. Yang kedua, tetap connect, tetap terhubung dengan sumber kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan ketiga, mari melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Dan yang keempat, tetap taat pada panggilan Tuhan. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, sebagaimana Abraham taat pada panggilan Tuhan. Dan Daniel taat pada panggilan Tuhan. Yusuf taat pada panggilan Tuhan. Yusuf diberikan mimpi menjadi pemimpin besar. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidupnya, dia semakin seperti terpuruk. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mungkin kita melihat diri kita, banyak gua gagal, gak ada harapan udah. Tetapi Tuhan buat apa? Rancangan Tuhan buat kita, buat Yusuf tidak pernah gagal. Dia menjadi orang kedua di kerajaan terbesar saat itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi Sang Firman tidak akan pernah terbatas. Sebab Sang Firman itulah sendiri yang akan bekerja. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Tetapi firman itu bekerja dan hasil apa yang dia kerjakan. Bapa, kami mengucap syukur, hamba-Mu selesai menyampaikan menjadi saluran berkat-Mu, tapi firman itu sendiri yang bekerja dan berhasil dan menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh hidup, menjalani kehidupan kami sebagaimana Tuhan mau, artinya hidup kami bekerja dan menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami dan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya bersama, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih yang banyak, Sama-sama. Pak Roy Pelita ya, ya. sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan hari ini ya. Semua diberkati firman-Nya ya. Amin ya. Amin. Memang kita ini kalau hidup itu harus berarti ya, harus benar-benar bisa menjadi berkatnya Tuhan ya. Karena kita apalagi kalau kita sudah jadi hamba Tuhan ya, harus kita memberi buah ya, buah pertobatan ya, banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Betul. Ya, amin. Bertobat, bahkan menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti kita ya. Kita harus benar-benar hidup berarti, jangan maaf kata ya, hidup mau umur panjang tapi nggak ngapa-ngapain ya, wah ini repot ya. Nggak jadi berkat Tuhan ya, santai aja ya. Nah, pikir ini kan kerjaan majelis nih, karena Tuhan kan cuman jemaat biasa, nggak boleh seperti itu. Tuhan bisa pakai siapa aja. Amin. Amin. Kita harus benar-benar hidup yang benar-benar menjadi berkat Tuhan, yaitu menangkan jiwa. Bukankah amanat agung yang mengajarkan kita ya? Di Matius 28, 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah nama Bapa, Allah, Putra, dan Kudus. Dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu pesan Tuhan yang harus kita lakukan tentunya bersama-sama. Amin. Ya, amin. Kita nggak bisa bekerja satu sendiri ya, tapi sama-sama ya. Kalau kita bisa melakukan itu, 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita sepik sejiwa membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di family ministry ini ada unity, kesatuan ya. Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya. Dan nanti kita ketika pulang kita dikasih hadiah mahkota yang abadi, yaitu mahkota yang tidak bisa dibeli apapun kecuali dengan
perjuangan hidup kita, bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ya, menjadi berkatnya Tuhan, saya percaya nggak ada yang kebetulan ya. Roy Solisa bisa dipilih Tuhan seperti kita dipilih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bukan hanya terpanggil. Ya, Matius 22 ayat 14, kita harus jadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, yang disayang Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Roy Solisa yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, bila pelayanannya menjadi berkat untuk Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan, ketaatan, terus dia mau melakukannya lebih sungguh lagi untuk menjadi berkatnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derison untuk menampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wilson. Ya, ini luar biasa juga hambanya ya. Kita kasih karunia yang menyelamatkan, ya tentunya kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kita akan diberkati besok ibadah Family Ministry dengan hambanya seperti hari ini kita diberkati oleh Pendeta Solisa. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Ya, silakan doa syafaat Ibu Lydia. Ya, puji Tuhan ya Pak. Bapak dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih sore hari ini kami bersama Tuhan sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Roy Tuhan. Kau pakai dalam layanannya, memang manusia kan kami bersama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai yang tidak mungkin ya Tuhan, karena Engkau memilih orang-orang yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan mengasihi dan Tuhan sayang ya Bapak. Sebab itu kami juga Tuhan bersyukur sore hari ini ada firman-Mu hidup Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah iman yang kami miliki menjadi nyata di dalam setiap kita ya Tuhan. Bagaimana
beriman dan menyelamatkan keluarganya ya Bapak. Sebab itu kami juga mau menyelamatkan keluarga kami, biar mereka juga boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan semua tetangga yang ada di kiri kanan muka belakang kami, biar mereka juga boleh datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat semua yang di dalam family ministry ini Tuhan. Tolong semuanya, pakai kami semua menjadi alat untuk terus tetap setia Tuhan, melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Berkati semua anak mantunya, Kau tolong serta Kau campur tangan semuanya ya Bapak. Makasih kami terus mendoakan buat Pak Henry, Kau jamah, Kau sembuhkan. Berikan terus kekuatan, kesehatan Tuhan, biar pulih kembali kesehatannya, supaya mau tetap mau melayani pekerjaan Tuhan. Segitu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan tangan. Kami juga berdoa buat Bumi yang sudah melayani pujian Tuhan, segala pujian kami juga boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Pakai Bumi, pakai semua keluarga, anak-anaknya, mantu cucunya, serta yang campur tangan semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat ilahi terus buat kami, berkat jasmani pun Allah akan mencukupi semua keperluan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami berdoa terus buat bangsa kami, buat pemerintahan. Tuhan tolong, biar kasih-Mu juga akan menyertai dan campur tangan, biar Tuhan terus menolong buat pemerintahan kami lebih baik lagi, lebih mengerti lagi. Semua pemerintah dihargai Tuhan, daripada masal yang memberikan hal yang tidak baik. Tidak ada lagi penistaan agama ya Bapak, biar semuanya kami boleh bersama-sama untuk memajukan hidup kami, untuk kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya Tuhan yang sudah tolong, Tuhan yang sudah campur tangan kepada pemerintah kami. Terus Jokowi pakai Tuhan, berikan hikmat di dalam hidupnya. Bahkan dia juga boleh datang, boleh percaya kepadamu Tuhan. Selamatkan semuanya Tuhan, keluarga, anak mantu cucunya, biar semuanya boleh percaya kepada Tuhan. Semua pemerintah Tuhan pakai semuanya, biar mereka juga boleh mengenal kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua ke dalam tangan-Mu. Pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian, menjadi contoh dan panutan yang indah Tuhan. Biar semuanya Tuhan, jiwa-jiwa datang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga family ministry yang akan mengadakan ulang tahun juga Tuhan. Tolong biar waktunya tepat dan kami juga semuanya bisa mengikutinya ya Bapa. Biar kami sama-sama boleh bersuka cita untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan tolong semuanya kami ya Bapak. Kami serahkan semua yang ada di family ministry, biar kami sehati, sepikir, sejiwa untuk sama-sama Tuhan. Kami untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, saling membagi, memberkati, dan saling menolong, saling memperhatikan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan yang Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangannya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai
terus datang di awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, mungkin pendeta